Shalom sahabat Living for Christ Indonesia. Kembali lagi dengan saya Lydia Esther. Dan pada saat ini dalam program Living for Christ Indonesia, kami akan mengangkat kisah para hamba Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, visi dan misi mereka di dalam ladang Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita percaya bahwa sahabat-sahabat Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kisah mereka, kisah yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini sudah bersama dengan kita Ibu Pendeta Lydia Tendean dari GPDI Siloam Cililitan, Jakarta. Shalom Ibu Pendeta Lydia Tendean. Shalom juga Ibu Lydia Esther. Haleluya, kita namanya sama ya Bu ya? Iya. Lydia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan pada saat ini Bu, kita mau ngobrol-ngobrol nih, boleh ya? Iya boleh. Karena kita percaya bahwa setiap kita berbicara tentang Yesus pasti ada berkat Tuhan ya Bu. Amin. Ya? Amin. Nah apalagi dengan Ibu Pendeta di tempat ini yang melayani pekerjaan Tuhan di Jemaat GPDI Siloam di kota Cililitan ini ya Bu ya. Iya. Puji Tuhan, pasti ada banyak hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan Ibu Pendeta. Amin. Nah, boleh dong kita pingin mendengarkan Bu, bagaimana kisah Ibu awalnya Tuhan memanggil Ibu dalam pelayanan, menjadi pelayan Tuhan ya, melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menyaksikan kisah saya terpanggil dalam melayani pekerjaan Tuhan. Memang saya sejak lahir saya sudah menjadi anak Tuhan ya, sudah menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dan di situ saya bertumbuh dan sejak saya SMP saya sudah punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena kedua orang tua saya juga mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Dan setelah saya SMA, di situ saya ambil keputusan saya mau mengikuti sekolah Alkitab. Dan setelah saya punya kerinduan untuk mengikuti sekolah Alkitab, itu belum terlaksana karena saya itu besar di Jakarta, bukan besar dengan orang tua saya. Jadi sejak SMP saya itu sudah ke Jakarta, ya sudah sekolah di Jakarta. Dan ketika saya mau masuk sekolah Alkitab, om saya, tante saya itu tidak menyetujui untuk saya bisa sekolah Alkitab. Tetapi akhirnya setelah itu saya masuk sekolah SMA dan setelah itu saya terus melayani. Tapi waktu itu saya belum sekolah Alkitab gitu. Saya tetap terus setia melayani di gereja. Dan ketika itu Tuhan memberikan saya seorang pendamping. Dan ketika saya menikah pun itu suami saya belum sekolah Alkitab juga. Belum. Tapi kami tetap setia. Kami tetap setia melayani Tuhan. Dan setelah kami berkeluarga, kami terpanggil untuk mengikuti sekolah Alkitab. Nah, sekolah Alkitab. Setelah kami selesai sekolah Alkitab, kami membuka pelayanan yang namanya Siloam Blessing Ministry. Nah, itu diadakan di tempat di mana pengembalaan kami sekarang ini. Dan setelah itu kami beribadah dari rumah ke rumah di lingkungan kami yang kami tinggal sekarang ini. Kami beribadah dan setelah itu kami punya kerinduan untuk mendirikan satu gereja gitu supaya ministry kita ini Siloam Blessing Ministry ini ada payungnya lah, ada yang membawahinya gitu. Dan setelah itu saya bersama dengan suami dilantik untuk menjadi gembala di tempat ini. Jadi yang tadinya itu Siloam Blessing Ministry berubah menjadi GPDI Siloam Cililitan. Itu tahun berapa Bu? Itu tahun 2001. 2001. Oke. Nah, kebetulan dengan berjalannya waktu pelayanan tetap terus berjalan dan saat itu kami belum mempunyai gereja. Jadi kami hanya mengadakan ibadah itu di rumah kontrakan. Nah, di rumah kontrakan dari 2001 sampai 2006. Nah, setelah 2006 itu
suami saya dipanggil oleh Tuhan. Nah, akhirnya pelayanan itu Tuhan percayakan kepada saya. Dan di situ saya bertanya kepada Tuhan, kalau memang benar-benar Tuhan mau pakai saya untuk pelayanan, melayani jiwa-jiwa, Tuhan berikan saya kemampuan, Tuhan berikan saya kesanggupan gitu. Dan saya angkat tangan saya kepada Tuhan. Waktu itu saya belum dilantik untuk menjadi gembala gitu. Dan saya angkat tangan kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya, mampukan saya kalau Engkau mau pakai saya untuk menjadi gembala di tempat ini. Karena waktu itu kami masih ngontrak gitu. Suami sudah meninggal, saya masih ngontrak. Itu tahun 2006. Itu tahun 2006. Dan jiwa pun yang kami layani waktu itu masih 4 orang. 4 orang. Iya, 4 orang. Nah, setelah sampai dari 2006 Ibu dilantik menjadi gembala sidang di tempat ini, Iya. sampai sekarang sudah berapa jemaatnya? Nah, itu jadi dari 2006 sampai sekarang kami itu beribadah sekitar 40 jiwa. Wow, dari 4 orang sampai ke 40. 10 kali lipat ya. Iya, puji luar Tuhan. biasa. Berarti memang Tuhan sudah menentukan Ibu menjadi pilihan Tuhan ya, Iya. untuk melanjutkan kerinduan dari Bapak Gembala pastinya. Iya, puji ya. Tuhan. Puji Tuhan, dan 40 orang ya. Luar Iya. biasa. Dan memang saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau Engkau mau pakai saya untuk melayani Tuhan, Tuhan adakan mujizat, Amen. Tuhan berikan saya kemampuan, Amen. Tuhan berikan saya kesanggupan. Yes. Nah ya, saya bersyukur ya sampai saat ini pelayanan di GPD Siloam Cilitan bisa berjalan dengan baik. Amen. Sekalipun banyak liku-liku hidup ya, banyak persoalan, banyak masalah yang saya harus hadapi. Gitu. Dari 2006 ketika saya ditinggal oleh suami sampai tahun 2011 itu saya kan dalam perintisan ya, di mana tempat ibadah yang kurang layak lah saat itu. Saya pernah dikatakan bahwa gereja itu gereja abal-abal katanya. Gereja abal-abal. Iya. Karena kan masih kontrakan tapi kok udah dilantik jadi gembala gitu. Nah, di situ tapi ya itulah saya tetap terus berpengharapan sama Tuhan. Saya percaya untuk menjadi seorang gembala itu kalau bukan panggilan Tuhan itu pasti kita tidak akan bisa. Gitu. Pasti kita tidak akan mampu. Karena kan namanya seorang gembala, dia dipercayakan Tuhan untuk melayani domba-dombanya. Domba-domba milik Tuhan kan. Saya cuma berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya untuk melayani jiwa-jiwa, Tuhan kasih saya kemampuan, Tuhan kasih saya kesanggupan. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan saya gitu. Saya rindu Tuhan pakai saya untuk pelayanan. Amen. Tetapi Tuhan tolong saya, berikan saya kesanggupan dan kemampuan gitu. Karena banyak hal yang harus saya hadapi gitu. Nah, saya hanya bersyukur aja kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup yang saya hadapi. Di situ saya melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Saya tetap terus setia, belajar untuk setia. Sekalipun banyak awalnya orang yang tidak suka dengan kita. Nah, kita kan tidak boleh menunjukkan ketika mereka tidak suka kepada kita, kita juga tidak suka kepada mereka. Kan nggak boleh seperti itu. Jadi saya tetap memberikan kasih saya juga kepada mereka. Sekalipun mereka tidak suka dengan adanya pelayanan di tempat sini awalnya gitu. Apalagi ketika saya ditinggal oleh suami gitu. Sepertinya orang itu menyepelekan kita gitu. Mana bisa, mana mampu gitu. Tapi kan saya percaya ada tangan Tuhan yang memberikan saya kemampuan. Ada hikmat yang dari Tuhan yang Tuhan kasih kepada saya untuk saya bisa melanjutkan pelayanan. Gitu. Bahkan ketika tempat ini kita mau bangun, secara manusia kami tidak punya apa-apa, ya, tidak punya apa-apa, tidak punya simpanan, tidak punya tabungan, apapun tidak ada gitu. Tapi itulah cara Tuhan dan tempat ini bisa terbangun. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan menjamin semuanya. Amin. Dan saya bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan yang harus saya hadapi, ya. Di situ Tuhan menyatakan mujizatnya sehingga gereja ini bisa terbangun. Amin.
Apalagi gereja ini kan berada di tengah masyarakat luas ya. Nah, pasti gereja ini mempunyai berdampak bagi masyarakat luar ya. Apalagi yang saya dengar Ibu Pendeta juga sebagai Ibu RT ya. Nah, luar biasa nih pengalamannya bagaimana Bu? Itulah saya bilang pengalaman saya yang tadinya awalnya warga di sini tidak suka gitu dengan adanya gereja di tempat ini gitu. Tetapi ya dengan berjalannya waktu, bagaimana kehidupan kita ini harus bisa menjadi berkat. Ternyata. Jadi kehidupan kita harus bisa menjadi berkat. Jadi yang tadinya orang-orang yang tidak suka dengan kita, jadi sekarang mereka sangat senang. Ya, dengan terbuktilah mereka bisa memilih saya untuk menjadi pemimpin mereka juga kan gitu. Tapi ya itu semua kembali lagi bagaimana ketika kita merespon setiap persoalan masalah yang datang dalam hidup kita. Luar biasa ya. Jadi gereja ini bisa berdampak bagi masyarakat ya. Bu ya. Iya, saya percaya itu semua rencana Tuhan. Amin, luar biasa. Karena segala sesuatu kan tidak ada satupun yang kebetulan terjadi. Tahun 2017 saya mengalami sakit. Ya, saya mengalami sakit penyakit. Itu saya kena cancer. Ya, cancer. Dan waktu itu saya memeriksakan kesehatan saya ke dokter, yang menurut dokter kansernya udah stadium 3B gitu. Tapi di situ saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah menyerah dalam melayani Tuhan. Jadi karena hidup saya sudah percayakan sama Tuhan. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita, hamba-hamba Tuhan, itu semua seizin Tuhan. Dan saya percaya segala sesuatu tidak ada satupun yang kebetulan. Dan di situ tahun 2017 ketika saya divonis, saya menjalani operasi. Ya, secara manusia saya juga berpikir bagaimana dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kembali lagi saya percaya kalau Tuhan sudah percayakan saya, pasti Tuhan yang akan menolong. Dan saya percaya masalah hidup mati seseorang itu semua ada di tangan Tuhan. Awalnya itu saya pikir saya sudah mau dipanggil Tuhan, awalnya gitu ya. Tetapi Tuhan masih menyatakan kasih-Nya, Tuhan masih menyatakan mujizat-Nya kepada saya, dan saya tidak akan pernah menyerah. Karena kalau orang yang menyerah itu, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Saya tetap terus bersemangat, karena orang yang bersemangat itu kan bisa menanggung penderitaan hidup yang dia alami. Jadi saya tetap terus semangat. Itu bahkan setelah saya pulang dari rumah sakit pun, hari Sabtu saya pulang, hari Minggu saya udah duduk beribadah. Sekalipun saya tidak ambil alih dulu tugas saya sebagai gembala, tetapi saya tetap mengikuti ibadah seperti biasa. Dan di situ saya melihat bahwa Tuhan itu melihat kerinduan hati kita. Ketika kita bersemangat, punya kerinduan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, nah disitulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sampai saat ini saya sudah dinyatakan oleh dokter sembuh, dan saya percaya itu adalah mujizat yang terbesar yang saya alami dalam kehidupan saya, di dalam saya melayani Tuhan. Dan saya belajar tidak akan pernah menyerah untuk terus melayani Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan menyatakan mujizat pada tahun 2017 ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, saya dengar ini ibu membuka rumah binaan ya. Namanya Rubika. Namanya Rubika Immanuel. Iya, Rubika. Jadi Rubika Immanuel itu adalah rumah bina karakter anak. Nah, kegiatannya apa aja Ibu? Kegiatan yang kita adakan itu setiap hari Sabtu, anak-anak berkumpul di tempat ini. Jadi seperti rumah singgah lah, gitu ya. Seperti rumah singgah. Jadi kita di sini kegiatannya kita mengajar kepada anak-anak untuk mereka bisa hidup mandiri, ya. Jadi mereka bisa hidup mandiri, dan juga kita ajarkan kepada mereka untuk mereka menjadi anak yang jujur, anak yang hidup benar, gitu. Dan kita ajarkan juga kepada mereka supaya mereka itu tidak merasa minder, karena anak-anak Rubika itu kebanyakan dari anak-anak yatim, dan dari kalangan-kalangan yang
keluarga tidak mampu. Tidak mampu. Berarti bukan hanya sekedar di kalangan jemaat ya Bu ya. Bukan. Ada yang dari luar juga. Ada yang dari luar Apakah juga. Ada yang dari Muslim Iya. atau gimana? Ada yang dari Muslim, Wow. ada ya juga yang Kristen gitu. Ya. Jadi bisa dikatakan PAUD ya, seperti Iya, PAUD seperti ya, itulah, pendidikan seperti. anak usia dini Iya, ya. namanya Rumah Bina Karakter Anak. Jadi salah satu kerinduan saya supaya anak-anak ini ke depan mereka bisa memiliki karakter seperti karakter Kristus. Amin. Awalnya saya membuka Rubika ini dimulai dengan 3 anak. 3 anak ya, 3 anak. Terus akhirnya nambah lagi jadi 5 anak. Yang tadinya secara manusia sempat bosan juga lah, kok anaknya ini terus gitu yang datang. Tapi anaknya gitu. semangat loh. Iya, tapi anaknya semangat gitu. Nah akhirnya saya cuma berdoa aja lagi sama Tuhan, kalau memang pelayanan ini mau dilanjutkan gitu. Karena kalau Rubika itu kan bukan sekolah minggu ya, beda. Kalau sekolah minggu ya di ibadah hari Minggu. Betul. Akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya untuk bisa membina anak-anak ini, ya kiranya Tuhan juga menolong ke depannya. Dan Tuhan juga bisa kirim jiwa-jiwa gitu. Ya puji Tuhan, sampai saat ini kurang lebih hampir 32 anak ya, yang kami bina di tempat ini. Semua orang tua dari anak-anak itu, khususnya yang masih punya orang tua ya, mereka sangat menyetujui kegiatan yang kami adakan. Terkadang juga orang tua mereka datang melihat gitu apa yang kami sedang ajarkan gitu. Jadi mereka duduk di belakang, anak-anaknya di depan gitu. Jadi mamanya mengontrol, memantau, tapi mereka juga menerima firman Tuhan pasti. Iya. Dan mereka juga tanya, khususnya yang dari agama seberang ya, dari Muslim, mereka tanya pas anaknya mereka datang ke sini, mereka tanya yang diajarkan apa Bu? Ya, saya kasih tahu, saya cuma mengajarkan mereka supaya mereka punya karakter yang baik, mereka menjadi anak-anak yang jujur. Ya, setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka juga perkataan yang memberkati. Amin. Saya ngomong begitu. Amin. Ya, tapi puji Tuhan ya orang tuanya semua menyetujui. Gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Nah, kalau saya lihat tadi di fotonya kan ada pembagian makanan buat anak-anak gitu ya Bu ya. Apakah ada donatur untuk pembagian makanan atau bagaimana? Kalau untuk donatur sih kami tidak ada yang donatur yang rutin gitu ya. Jadi ya artinya kita berdoa aja. Saya berpikir kalau namanya pelayanan pekerjaan Tuhan ya, kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang sudah membuka, pasti Tuhan yang akan menolong untuk kedepannya. Dan saya juga bersyukur, tapi setiap kami mau mengadakan acara itu pasti ada aja. Pasti ada. Gitu. Wow, luar Bu, biasa. saya mau memberkati gitu. Tuhan buka jalan ya. Kalau Tuhan sudah membuka, pasti Tuhan akan menyediakan. Luar biasa. Gitu. Bersyukur sekali ya Ibu Pendeta di tempat ini melayani jemaat, melayani anak-anak ya, membangun karakter mereka. Karena memang itu yang perlu dibangun dalam kehidupan anak-anak ya Bu ya. Iya. Yang menjadi satu kerinduan saya ya, anak-anak yang Tuhan percayakan untuk saya layani, khususnya anak-anak Rubika ya. Itu saya rindu supaya mereka juga bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itu satu tujuan saya gitu. Dan juga ya seperti perintah Tuhan lah, kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Wow, luar biasa kesaksian dari Ibu Pendeta Lydia Tendean. Dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan, sahabat-sahabat Living for Christ Indonesia yang rindu untuk membantu pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan puji nama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.